narasi sejarah budaya Betawi dalam museum-museum ada di Jakarta. Bagaimana seperti apa nanti ini Ketua Yayasan Budaya Firman Muntako Mpok Vivi Firman Muntako dipersilakan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pergi bermain ke Duren Jaya. Cakep. Gak ada ya orang Duren Jaya. Mampir sebentar makan ketupat. Iya, cakep. Kalau abang-abang, empok-empok, encing-encing mau dapat pahala, jawablah salam dengan semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kondangan ke Selipi, mampir sebentar ke rumah Feni. Saya pagi-pagi ini saya senang sekali ngelihat empok-empok udah pada cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Firman Muntako beserta jajaran, peserta tamu para undangan kegiatan gelar tikar ala Betawi. Tapi yang digelar, dia nggak tahu nih kalau ada gedung kayak gini, udah cakep kayak gitu nggak tahu. Padahal dulu waktu dia datang ini masih jelek ya, ya sekarang udah cakep. Itu namanya Betawi kebangetan. Betawi kebangetan, apa yang udah cakep begini baru datang lagi. Dan tentu semua itu juga ada peran dari Bang Latif, peran dari Pop Pipi, Firman Putako dan sanggarnya. Karena memang awal-awal juga ketika ini masih jadi embrio, Pop Pipi suka tampil di zona embrio. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan acara gelatik kegiatan Yayasan Firman Putako dinyatakan dibuka. Ya. Cek. Sambil duduk aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati senior saya, abang saya 4 tahun lalu gitu ketemunya. Nah, yang saya hormati juga narasumber kita, Bang Insinyur kita, dan Po Pipi selaku pimpinan Yayasan Budaya Firman Muntako. Abang-abang dan empok sekalian, saya sedikit akan mencoba memberi gambaran terkait gelatik. Apakah itu gelatik? Jadi gelatik ini bermula pada agak aneh ketika Condet sudah tidak ada lagi pohon melinjo, berganti dengan kontrakan gitu ya. Berganti dengan rumah-rumah atau toko-toko parfum, tiba-tiba perajinnya masih rajin nih, bikin ada sekitar 35. Nah itu tadi sejarah gelatik secara umum. Namun hari ini saya agak terkejut juga, ternyata bahasannya agak serem nih, narasi sejarah kaum Betawi di museum-museum Jakarta. Lah rada berat nih romannya gitu loh. Tapi insya Allah dipandu abang-abang kita, mampok kita ini nanti tetap konsep kita adalah kongko santai, ngobrol santai. Juga terbuka ruang forum tanya jawab nantinya. Dan saya yakin abang saya, bang kita mampu menjabarkan hal-hal ini semua nantinya. Jadi itu saja dari saya sebagai gambaran gelatik. Dan insya Allah ke depan kita juga tetap akan istiqomah membahas hal-hal terkait kebetawian atau hal-hal sosial budaya yang terjadi di masyarakat kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ya. Pak Untung izin ya,
Pop Vivi mana nih? Pop Vivi nggak ada, saya izin sama yang lain deh ya. Sama Tante Feni dan adiknya, kemudian kakaknya Pop Vivi ya. Mungkin saya nggak bahas gelatik, tadi Bang Untung sudah menjelaskan apa sih gelatik. Kebetulan sih sebetulnya hari ini saya hanya mendampingi nih. Bang JJ-nya belum hadir nih, gimana nih Pop Vivi? Lanjut aja? Lanjut aja. Pembahasan hari ini kita ngobrol santai-santai aja tentang museum. Museum itu bahasa Indonesia artinya apa nih? Banyak yang jago-jago sebetulnya nih di sini nih. Museum itu adalah tempat untuk sih yang menampilkan budaya dari Betawi sendiri. Saya rasa nggak banyak ya Pak Imron ya. Dan yang terakhir salah satunya adalah Museum Setu Babakan. Museum Betawi yang baru. Kalau yang lama ada Museum Husni Tamrin, Museum Fathahillah termasuk ya. Nah, pembahasan hari ini kira-kira kita bincang-bincang santai. Bukan mungkin ya, tentu peran serta dari peserta yang ada ini ikutan berbicara. Apa sih sejarahnya yang ada di museum-museum di Jakarta yang menyangkut dengan kebetawian kita? Dan apakah yang harus kita lakukan di kemudian hari? Itu sih keinginan dari Bang Untung kelihatannya ya. Kira-kira gitu ya. Nah, sebetulnya kembali lagi gelatik ini adalah diskusi, bukan dari saya atau yang bicara, tapi sama-sama. Ya, disarankan untuk pindah. Terus jadilah saya jabatan pertama sebagai kepala Museum Emma Tambrin. Kondisinya kumuh, namanya tempat preman ya. Kita kagak bisa berantem Bang Untung. Cuman saya nitip aja sama yang jagoan-jagoan, Bang saya sekarang tugas di Ahmad Ramin nih, preman mulu bagaimana caranya gitu. Alhamdulillah ya dengan komunikasi Ahmad Ramin bisa kita rapikan. Dulu mahasiswa, nah kita tatalah pelan-pelan itu betul-betul kita fungsikan sebagai sekretariat FKMB. Bukan tempat nongkrong, tempat di sini pun sama. Silakan memanfaatkan tempat ini, tapi bukan tempat yang permanen untuk pada ngederep, pada main, pada kumpul, merokok, minum enggak. Silakan untuk beraktivitas, berkesenian, silakan banyak ruang, tempat yang kosong. Paling parahnya lagi dikanyutin di Kali Ciliwung, bikin macet, bikin banjir. Di Belanda itu kayu, bonggahan, kuat bonggahan ya kalau kayu ya. Ditaruh, disimpan. Saya juga heran, gundam dah bahasa sininya. Orang Belanda kurang kerjaan banget. Kayu begini disimpan. Oh ternyata begitu ada renovasi kalau dandanin kayu-kayu rusak langka, restorasi. Nah kayu itu jadi mahal padahal kayu kita. Nah di kita buangin sekarang. Begitu kita museum, begitu kita punya museum, kita mencari kayu-kayu lama kagak ada, udah pada dibuangin. Itu orang Betawi baiknya. Ya kan? Ada kayu begini, udah jelek kasih tetangganya. Ya kan? Dijual enggak? Enggak kan? Orang Betawi ini kalau punya kayu dipan, cakep, enggak pernah dijual, mengelatif kan? Kasih sama tetangganya. Kasih sama ponakannya. Kasih sama cucunya, kasih mantunya. Makanya orang Betawi terkenal baik banget. Udah dipakai, udah diomelin juga, disuruh ngurusin anak, kerja juga, kerja jadi kepala sekolah sekarang, modalnya cuma 2 juta, baik banget orang Betawi. Itu saya orang Betawi misalnya. Nah itulah sebabnya, sekali lagi ini ngocol, kembali lagi, ini kelamaan jadi ini kayak. Kembali lagi, kenapa? Kalau saya tanya-tanya dulu sama bapak saya Mas itu, kenapa sih? Karena dulu ketika zaman penjajahan, kalau ada orang Betawi menyimpan dokumen, apalagi bicara soal persatuan, bicara soal hak asasi,
bicara soal kemerdekaan ditangkep. Jadi orang Betawi kagak mau ditangkep. Makanya ada falsafah orang Betawi, lu matong jangan berurusan sama polisi. Enggak dibeli. Beli duitnya dari mana? Orang punya kepengenan, makanya dibeli, kagak nyampe-nyampe. Kalau udah saya bilangin tadi orang Betawi baik. Baru jangankan anaknya dikasih tanah dibikinin. Bicara koleksi mau dibeli, udah dah jangan ngarepin makanya dibeli. Dibeli juga ngargainnya susah, makanya ada apa namanya itu katalog sekarang. Maka dinilai dulu sama tenaga ahli, kagak kumpul-kumpul koleksi kita. Jadi saya minta sekarang nih sebagai penutup kata saya yang masih punya nenek, kakek, tanya, emang emak punya peninggalan apa yang dulu-dulu bisa diceritain sejarahnya. Tulis nama barangnya, tulis historisnya, kapan barangnya itu didapat, dari mana, gitu kan. Buat berita acara, serah terima ke kita pelihara dan kita jaga. Kira-kira begitu, wah anunya udah datang, tepuk tangan buat Tanah Sumber. Iya. Orang berlatihan teater sambil menyusun strategi perjuangan dan strategi politik. Jadi kalau ada Belanda datang, mereka latihan teater. Kalau Belandanya nggak ada, mereka berjuang menyusun strategi perjuangan. Mungkin kalau M.H. Tamrin masih hidup, yang jadi presiden bukan Soekarno. Bisa M.H. Tamrin. Kira-kira begitu ya. Kalau bagaimana mempromosikan museum Tamrinnya, karena ada kepala museumnya. Sekarang udah era digital, udah era medsos, ya harus mengangkat itu gitu. Saya jangan nyamperin ke sono deh ya. Ntar udah melam yang punya lagi. Sekarang yang penting nih Bang Rizal bahkan ngomong lebih banyak. Bener nggak ini narasinya? Dia bilang bicara narasi, sodomelin Bang Rizal, lu narasi mulu. Sekarang Museum Betawi udah ada. Cariin tuh koleksinya biar lengkap. Itu kesimpulan terakhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Haji Imron. Baik, yang kita tunggu-tunggu telah tiba Bang JJ Rizal, pakar sejarah kejakartaan. Silakan untuk memberikan paparan terkait dengan tema yang dipesan oleh panitia. Di Volkskrad sampai kemudian Punala Sangsi itu diberhentikan, di stop, dan itu diliput di koran terbesar di Amerika. Pertanyaannya itu ada gak di Museum Tamrin? Nah, gak ada kan Bang? Kenapa ada rumah adat dan orang Betawi kawin di situ? Karena menurut saya krisis narasi, gak dikuasai. Nah, kalau pertanyaan kedua, Tamrin itu sebagai tokoh nasional, dia memperjuangkan melawan ordonansi sekolah liar. Jadi sekolah-sekolah pribumi kayak Taman Siswa yang Ki Hajar Dewantoro, kemudian INS Kayu Tanam, Marasutan dan Muhammad Sape'i di Sumatera yang besar sekarang di Kayu Tanam, di dekat Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Sekolah yang menghasilkan orang kayak penulis cerpen Robohnya Surau Kami, A.A. Nafis gitu ya, yang merumuskan filosofi Minang, alam terkembang menjadi guru. Cuman ya saya, itu yang belain. Koji makan, iya. makan Iya, nanti. ntar kita makan ya, makasih ya. Koji Ya kan gimana, kita sehat? mau ke puncak. Kita mau ke puncak, Narboven ya. Liburan. Hiburan. Enak makan apa? Doyan. Ada Mas Tommy. Mas Tommy dari mana nih? Berdua sama dia nih. Oh gitu. Hai Tante Vivi. Siapa ya? Itu anaknya Tante Yulia. Duh. Ah, ini salah satu narasumber kita tadi. Ngomong apa nih Bang? Saya telat tadi. Ngomongnya ya nggak tahu, lupa. Ya gitu. Oh bagus banget omongannya udah ya. Iya, takut dah. Tadi menurut Abang mah tentang sejarah narasi orang Betawi itu, Abang bangga nggak jadi orang Betawi? Oh ya Allah, bangga banget Bang. Menurut Abang orang Betawi itu gimana sih? Oh keren kan? Apa ya budayanya? Budayanya lebih keren lagi. Popipi salah satunya tuh. Di dunia pergaulan ke iya. orang lain Betawi orang Betawi gimana? itu paling luas. Luas. Paling luas. Ringan tangan. Oh maksudnya gampang membantu. Oh iya. Ya. Gaplok juga. Terus Bukan galak ya. bukan. Makan gua banyak. Pokoknya intinya kalau orang Betawi asik dah ya. Makan kalau pulang nggak pakai malu, makan aja nambah lagi aja. Iya. kan? On bara nasi kecil-kecil. Kita mau tanya juga orang Betawi ini.
Siapa nih artis? Oh, teks di bawah nih. Ini Pok, artis. asli namanya siapa, Pok? Hah? Pok Tutun? Zaitun. Hah? Zaitun. Oh, Zaitun. Oh, Zaitun. Pok, bangga nggak jadi orang Betawi? Menurut Pok, orang Betawi gimana? Betawi itu bawel. Bawel. Bukan bawel, nyablak kali. Iya, nyablak. Kalau bawel beda. Nyablak ya, nyablak apa adanya ya. Ya, maksudnya kalau orang Betawi Pak, A ya A, B ya B. Gitu loh. Kalau nggak bisa, orang nggak disuruh B, nggak bisa jadi maksudnya. Nggak pakai belakang-belakang. Iya. Kan apa katanya aja dah. Nah iya kayak dia nih nyenter nggak jemput langsung gua omelin depan. Langsung apaan? Masa syuting kita berdua di sini dia nyatingnya kemana? Ini ada Habib nih. Sama Kian Eng. Habib ada. Ah ini orang Korea pemain sepak bola. Main sepak bola. Anak buahnya Sintayong. Hah? Betawi gimana sih? Bagus. Bermanfaat nih. Biar kemarin pada kompak. Kedua, kita kan perlu pendidikan. Ini adanya begini nih, ya. Adanya tulisan narasi, adanya diskusi. Ya biar tahu. Itu semua dari pendidikan. Nah, jadi wawasannya insya Allah kita doain anak-anak Betawi ke depannya biar pendidikannya Lebih maju lagi, biar tinggi. Jadi ente kan pengen anak ente lebih tinggi dari ente, Iya. ya kan? Cucu ente lebih hebat, jadi kebanggaan. Begitu. Iya. Enggak, siapa tuh Bang Ucup? Kakek gua tuh, bangga juga tuh. Anak siapa sih tuh? Anak siapa tuh? Nah, gitu begitu dari pendidikan. Iin Parlina. Makasih ya tadi snacknya ya. Udah bantuin. Kakak Lina, makasih udah dateng. Ini siapa nih Kakak Lina? Leni. Leni. Ini Lina, Leni. Adik kakak ya? Sumila. Oh, Sumila, kenal Sumila? yang pinter pisan. Makasih Mil. Nih, bos. Dari mana tadi? Enggak kok. Enak gak makannya? Sayur asem Betawi. Mantap. Selamat makan. Mbak siapa namanya nih? Yayu. Oh, ini kakaknya Jeng Harti ya? Pasang kuping biar terang, mau datang calon mantu. Apa urusannya kok bantu-bantuan? Ke kota Jember. Jangan lupa membawa Jalanannya banyak yang terjal. Teman-teman, kita kedatangan narasumber. Kenal dong, Dede Rijal. Tadi jadi narasumber ya. Saya juga kan di situ juga. Ucup pengen jadi narasumber. Saya narapidana. Mangupin juga. Ilmunya Jadi kurang masih. segitu pentingkah sejarah Betawi ya buat tadi kalau lihat sejarah narasi sejarah hukum sejarah Betawi dibikinin kayak gini emang penting banget apa? penting. Pentingnya Karena kebanyakan kita itu transfer pengetahuannya, penurunan khasanah pengetahuan kita itu masih kurang banget, Bang. Jauh ya, Mas. Iya, gimana kita bisa jadi orang Betawi kalau pengetahuan tentang Betawi kita kagak punya. Betawi ngabluk, tahu nggak ngabluk? Nah tuh, Ngabluk apa ngablak? ngabluk itu ya tadi Bang Dede bilang kalau lu mau jadi orang Betawi gimana bisa kalau lu nggak tahu Firman Muntako, lu nggak tahu Muhammad Rashid Tamrin, lu nggak kenal. Itu kan maksudnya buat kita jadi contoh. Apa bener nggak omongannya? Ya tergantung lahirnya kapan dia. Makanya. Dia kalau lahir baru-baru ini nggak tahu dia. Nah makanya supaya nggak ini mesti tahu. Ming deh. Miming. Karena apaan? Karena kemarin Gue dikasih, tadi dikasih lagi. Kasih nasihat. Pok mau nanya ini menurut Pok. Nanya-nanya dah sama gue dah. Orang Betawi gimana menurut Pok? Ada kenal banget sih. Ya. Tapi gue sih nggak gini akrab sama dia. Nggak tahu dia tuh rasanya akrab sama gue. Kalau gue yang tahu kalau orang Betawi itu gotong royong, kayak gitu ramah. Soalnya gue sering ngopi, sering ngeteh dari orang Betawi. Biasa dah kalau perut lapar, buru-buru ya Pok, mau ngeteh gitu, ngeteh dah. di daerah mana? Daerah mana Ming? Di daerah mana? Daerah Palmera dong gue mah. Gue mah tanah air gue Palmera nih sama dia nih.